Hey, perkenalkan nama saya Dia Pradi. Saya dari kelas PTKF. Di sini saya akan mempresentasikan topik kedua dari mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu sejarah perkembangan komputer. Yang akan saya bahas di sini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20, dan yang kedua tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer. 1. Sebelum abad ke-20, ada dua kelas alat penghitung, yaitu yang pertama alat digital yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contoh abakus, kalkulator, dan jang yang lebih modern. Yang kedua alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung, baik berupa panjang, tegangan, sudut, menyatakan angka dari besaran tersebut. Contoh mistar geser dan jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. 2. Tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Berikut beberapa hal yang sangat memengaruhi perjalanan atau perkembangan dari alat hitung sederhana sampai terbentuknya komputer modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Yang pertama, Wilhelm Schicter dari Tübingen. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Schicter, yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Hasil perancangan mesin dia kirimkan kepada Kepler, seorang astronom yang termasyhur pada saat itu. Setelah ini tercatat sejumlah penemuan berikut untuk membuat mesin-mesin komputasi analog yang semakin berdaya guna. Yang kedua, Blaise Pascal dari Prancis. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator yang menarik, yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1653 Pascal menulis Traité du triangle arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Yang ketiga, Gottfried Leibniz. Seorang ahli matematika merancang roda Leibniz, bagian yang terpenting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Yang keempat, Charles Babbage. Mesin penghitung difference engine number 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Tahun 1821, Babbage menciptakan difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik, yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan analytical engine dan dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Luigi Federico Manabrea, seorang insinyur dari Italia, menjelaskan cara kerja analytical engine. Karya ini kemudian diterjemahkan dan ditambahkan notes oleh Ada Lovelace di tahun 1842. Mulai dari saat itu, orang mulai mengenal karya Charles Babbage. Yang kelima, Augusta Ada. Ada Augusta, anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage's Analytical Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Nama Ada sekarang diabadikan pada nama sebuah bahasa komputer, yaitu Ada. Pada tahun 1983, Ada merupakan satu-satunya bahasa komputer yang digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat perang, taktik, dan sistem strategi pertahanan. Yang keenam, Joseph Marie Jacquard. Joseph Marie Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses perhitungan tanpa campur tangan manusia. Perintah pengolahan dapat diperbaiki dengan mengubah kartu, bukan hardware-nya. Prinsip pemrograman ini akhirnya berkembang menjadi prinsip pemrograman mesin masa kini. Yang ketujuh, Basil Bouchon. Perforat tape pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jacquard.
Yang kedelapan, Alan Turing. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menonjolkan peran Alan Turing, karena beliau dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Selama Perang Dunia II, Turing bekerja dengan Departemen Komunikasi Britania Raya. Di sana, dia ditugaskan untuk memecahkan kode sandi yang diciptakan oleh mesin Enigma milik pihak Jerman. Ini adalah pekerjaan berat karena mesin ini mampu menghasilkan kode yang berubah secara konstan, dan untuk memecahkannya adalah suatu hal yang mustahil pada zaman itu. Namun ternyata itu tidak mustahil bagi Turing, yang kemudian menciptakan Colossus, sebuah mesin yang mampu memecahkan kode Enigma dalam waktu singkat. Mesin ini juga merupakan suatu awal menuju komputer digital. Turing juga mempunyai minat yang sangat besar dalam pengembangan artificial intelligence. Kemudian, tahun 1950 mengeluarkan paper yang berpengaruh besar berjudul Computing Machinery Intelligence. Dan papernya ini Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki artificial intelligence. Hingga tahun 1990-an, tes ini masih dianggap sebagai cara yang paling baik untuk menentukan inteligensia dari sebuah mesin. Berikut beberapa sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, ada International Business Machine Corporation (IBM), kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada berbagai jenis komputer analog yang beroperasi, diantaranya yaitu penganalisis differential analysis yang dibangun oleh MIT pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush, berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya, yaitu pada tahun 1935 Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, di bawah pimpinan John Mauchly dan John Presper Ecker Jr. Inilah yang pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Yang kedua, Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). Pertama, komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman, membuat mesin hitung sederhana disebutnya Z1 dan dikembangkan menjadi mesin elektromekanis Z3, yaitu mesin floating point binary, mesin yang mampu menyimpan 64 kata yang dapat dikendalikan dengan pemrograman dengan bantuan seorang ahli, Helmut Schreier. Perangkat lunak penemuan Zuse adalah bahasa pemrograman dinamakan palang kalkul. Kedua, komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain IBM dan Laboratorium Telephone Bell di bawah pimpinan George Stiglitz yang dinamakan komputer angka kompleks. Howard Aiken merancang Hardware Mars 1 disebut sebagai Automatic Sequence Controller Calculator pada tahun 1944. Komputer ini termasuk komputer mekanis. Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik dalam pembuatan komputernya. Kelemahan ENIAC adalah cara pemrograman yang sulit dilakukan dengan bantuan kawat penghubung dan saklar. Kelemahan ini diperbaiki dengan membuat rancangan komputer baru yang dinamakan EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Ketiga, konsep pemrograman tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep pemrograman tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut Barré Machine. John von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep pemrograman tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar tentang perangkat lunak. Selain itu, terdapat satu program untuk komputer digital pertama, yaitu program untuk mengurutkan data, sorting. Oleh karena itu, komputer masa kini disebut sebagai mesin von Neumann. Mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah EDVAC. Maury Wilkes, seorang ilmuwan Inggris dari Cambridge University, berhasil menciptakan EDVAC,
Electronic Delay Storage Automatic Calculator pada tahun 1949, 2 tahun sebelum EVAT selesai. Yang ketiga, komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, yaitu Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah pada pertengahan tahun 1970-an. Perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada 10 komputernya. Sementara pesaingnya masih menggunakan komputer yang berbasis TES. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk menentukan kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Dengan menggunakan perkabelan langsung disebut juga local area network atau kabel telepon. Jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Pada komputer generasi ini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Yang keempat, komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Kemajuan yang lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. 1. Perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi 1. Pengolahan citra, yang kedua pengenalan voice atau pembicaraan, yang ketiga video conference, yang keempat multimedia, yang kelima transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan di antaranya. Yang pertama, branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Data flow analysis, prosesor akan menganalisa instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dan eksekusi. Yang ketiga, speculative execution, dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komputer lainnya. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Yang kedua, mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer yang lebih pada keping DRAM. Yang ketiga, meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan penggunaan hierarki bus.
bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Bidang lain yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja dan sistem komputer adalah penanganan perangkat lunak input-output. Masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antara komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.